Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu penguji 1 dan 2, serta tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD dan Ibu Ratna Sariningsi MPD yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Mutia Yuniar dengan NIM 185100156. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Aritmatika Sosial dengan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL berbantuan live worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP kelas 7. Studi kasus SMP Negeri 14 Cimahi dan MTS Negeri 1 Cimahi. Adapun latar belakang, yang pertama kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Lamanya pembelajaran online sehingga imbas kepada rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan juga pembelajaran di kelas yang sering menggunakan metode teacher-centered learning. Yang kedua ada pentingnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah merupakan inti dari pembelajaran atau merupakan kemampuan yang mendasar dalam proses pembelajaran. Menurut Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2017, menjelaskan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran dan pada matematika itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah sangat penting dimiliki peserta didik karena dapat mempermudah peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pendekatan problem-based learning. Menurut Sumartini pada tahun 2017, salah satu pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Menurut Arif dan Sudin pada tahun 2016 menjelaskan bahwa pendekatan problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berbasis pada masalah dengan adanya upaya guru dalam mengaitkan permasalahan yang ada di kehidupan siswa dengan pembelajaran matematika. Sehingga siswa akan merasakan manfaat belajar matematika dan siswa akan memperoleh pengetahuan baru yang lebih nyata. Yang keempat ada aritmatika sosial, adapun salah satu materi yang dapat berkaitan dengan pemecahan masalah siswa dan kehidupan sehari-hari siswa yaitu aritmatika sosial, karena mempelajari tentang nilai suatu barang, harga penjualan dan pembelian, persentase untung dan rugi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pengembangan bahan ajar berbantuan live worksheet. Aplikasi live worksheet ini sangat memudahkan diakses oleh siswa dan guru. Aplikasi live worksheet menurut Adriani dan kawan-kawan pada tahun 2020 yaitu sebuah aplikasi yang disediakan gratis oleh mesin pencari Google. Aplikasi ini memungkinkan guru mengubah lembar kerja tradisional yang dapat dicetak atau dokumen, PDF, JPG, atau PNG menjadi latihan online interaktif sekaligus otomatis mengkoreksi. Siswa dapat mengerjakan lembar kerja secara online dan mengirimkan jawaban mereka kepada guru juga secara online. Adapun tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet pada siswa SMP kelas 7. Yang kedua ada kelayakan bahan ajar yang dikembangkan pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet. Yang ketiga ada efektivitas bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning dilihat dari kemampuan pemecahan masalah siswa SMP kelas 7. Yang keempat, ada kendala yang ditemukan pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet pada siswa SMP kelas 7. Selanjutnya ada metode penelitian menggunakan model R&D Borg and Gal. Yang pertama ada Research and Information Collecting atau tahap penelitian dan mengumpulkan data. Yang kedua ada
planning atau tahap perencanaan. Yang ketiga ada develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk awal produk. Yang keempat ada preliminary field testing atau uji lapangan terbatas. Yang kelima ada main product revision atau revisi produk ke-1. Yang keenam ada main field testing atau uji lapangan luas. Yang ketujuh ada operational product revision atau revisi produk kedua. Subjek dan lokasi penelitian. Pemilihan subjek dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel secara acak. Menurut Wahyuni dan Syah, pada tahun 2018 menjelaskan bahwa teknik random sampling yaitu teknik pengumpulan data di mana teknik pengambilan sampel dipilih acak dari populasi. Adapun lokasi penelitian, yang pertama adalah SMP Negeri 14 Cimahi dan yang kedua adalah MTS Negeri 1 Cimahi. Adapun subjek penelitian, pada uji terbatas, adapun 22 orang siswa kelas 7E, pada uji luas, ada 60 orang siswa di kelas 7D dan 7E, pada uji instrumen ada 32 orang siswa kelas 8B. Adapun validator praktisi yaitu Ibu Dwi Ratnasiwi SPD dan Ibu Hajah Mimi Jamilah SPD. Teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi, mendokumentasikan segala yang berkaitan dengan tahap selama penelitian. Yang kedua ada teknik observasi, melakukan studi pendahuluan dan pengamatan langsung sistem pembelajaran di lokasi peneliti. Yang ketiga ada teknik wawancara, melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran matematika. Yang keempat ada teknik kuesioner, yaitu menyebarkan angket pada siswa. Yang kelima ada teknik tes, melakukan post-tes setelah siswa diberikan bahan ajar. Adapun instrumen penelitian yang diambil yaitu lembar validasi, wawancara, lembar observasi, studi dokumentasi, angket atau kuesioner, dan tes kemampuan pemecahan masalah. Pada prosedur pengolahan data, menurut Sugiono, pada tahun 2013 memaparkan bahwa sebuah penelitian pengembangan agar menghasilkan suatu produk tertentu harus melalui uji validasi, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Untuk rumus uji validitas diadaptasi oleh Akbar pada tahun 2013, dan untuk uji kepraktisan diadaptasi oleh Akbar pada tahun 2013, dan untuk uji efektivitas, rumus dan kriteria menurut Sugandi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Hasil dan pembahasan. Ini adalah desain LKPD, aritmatika sosial berbantuan Liveworksheet yang saya buat. Yang di sebelah kiri itu adalah cover dari LKPD, yang di sebelah kanan adalah itu isi dari LKPD. Yang pertama ada proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Liveworksheet. Ada 7 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data. Di sini studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara kepada guru mata pelajaran matematika dan juga menyebarkan angket kuesioner terhadap siswa. Tahapan kedua yaitu tahap perencanaan, membuat rancangan bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Pada tahap ketiga, yaitu mengembangkan bentuk awal produk. Setelah mengembangkan bentuk awal produk, dilakukan diskusi bersama validator-validator ahli untuk melihat apakah produk yang dirancang ada masukan atau perbaikan pada produk, dan selanjutnya melakukan validasi kepada validator ahli. Yang keempat, ada uji lapangan terbatas. Uji lapangan terbatas dilakukan di kelas 7E sebanyak 20 orang siswa di SMP Negeri 14 Cimahi. Yang kelima ada revisi produk ke-1, revisi produk berdasarkan saran dan komentar dari validator ahli. Yang keenam ada uji lapangan luas. Dilakukan uji coba lapangan luas di kelas 7D dan 7E sebanyak 30 orang siswa dalam satu kelas. Yang ketujuh ada revisi produk kedua. Di sini tidak ada revisi berdasarkan saran dan komentar dari validator ahli. Yang kedua, ada kelayakan bahan ajar yang dikembangkan pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Liveworksheet. Adapun hasil dari validasi uji terbatas
itu hasilnya 76% dengan interpretasi layak, dan untuk hasil uji luas itu hasilnya 80% dengan interpretasi layak. Selanjutnya ada uji kepraktisan. Hasil uji kepraktisan pada saat uji terbatas itu 80% dengan interpretasi praktis, dan hasil uji kepraktisan pada uji luas itu hasilnya 82% dengan interpretasi sangat praktis. Efektivitas bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning dilihat dari kemampuan pemecahan masalah siswa. Uji efektivitas bahan ajar dilakukan dengan menggunakan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberikan kepada 32 orang siswa di kelas 8B. Hasil uji efektivitas menunjukkan persentase rata-ratanya itu 78% dengan interpretasinya itu efektif. Selanjutnya ada kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet. Yang pertama itu pada tahap penelitian dan pengumpulan data, di mana kendala terdapat pada saat observasi lapangan untuk wawancara dengan guru mata pelajaran yang sedikit lambat karena kesibukan guru mata pelajarannya yang padat. Yang kedua ada uji lapangan terbatas. Karena sistem pembelajarannya itu daring atau pembelajaran jarak jauh, ini menyulitkan peneliti untuk susah berkomunikasinya dengan siswa. Menyulitkan siswa juga untuk berdiskusi kelompok dengan siswa lainnya. Dan juga siswa itu hanya sebagian yang mengikuti pembelajaran via Zoom. Dan yang ketiga ada uji lapangan luas. Sistem pembelajarannya itu tatap muka, tetapi hanya 50%. Jadi peneliti mengajar di sekolah sekaligus mengajar untuk siswa yang di rumah. Sehingga menyulitkan siswa yang belajar di rumah untuk berdiskusi kelompok dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama adalah pengembangan bahan ajar berupa LKPD pada materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam metode pengembangan Borg and Gall. Yang kedua, ada kelayakan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet menunjukkan interpretasi layak dan kepraktisan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet menunjukkan interpretasi praktis untuk tahap awal dan sangat praktis untuk tahap akhir. Selanjutnya, yang ketiga ada keefektifan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet menunjukkan dengan interpretasinya itu efektif, sehingga menunjukkan bahwa bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan live worksheet efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang keempat, yang terakhir itu kendala-kendala yang ditemukan pada saat pengembangan bahan ajar itu ada beberapa kendala, yaitu diantaranya yang pertama pada tahap penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting, di mana kendala karena kesibukan guru sehingga sedikit sulit untuk menjadwalkan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika. Yang kedua, pada tahap uji lapangan terbatas atau preliminary field testing, di mana kendalanya itu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, sehingga ini menyulitkan siswa untuk berdiskusi dengan siswa lainnya. Dan juga siswa itu hanya sebagian saja yang mengikuti pembelajaran di Zoom atau di Google Meet. Yang ketiga, pada tahap uji lapangan luas atau main field testing, di mana kendalanya pembelajaran tatap muka itu hanya 50%, sehingga ini menyulitkan peneliti karena peneliti harus mengajar siswa yang sedang belajar di rumah juga, dan ini pun menyulitkan siswa karena sulit untuk berdiskusi dengan siswa lainnya. Sekian persentase dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.